Film diawali di sebuah lautan yang luas. Di sana terlihat ada sebuah kapal yang tengah berlayar membawa sebuah keluarga kecil yang sedang menjelajahi dunia. Anak-anak dalam kapal tersebut terpesona melihat kapal besar dan mewah yang melintas di dekat mereka. Anak-anak itu kemudian mulai membandingkan kapal kecil mereka dengan kapal besar itu. Melihat hal tersebut, sang ayah dan ibu tersenyum lalu mengingatkan bahwa sebesar apapun harta dan kekuatan yang dimiliki, manusia takkan pernah merasa benar-benar puas. Untuk memberikan pelajaran berharga, sang ayah pun mulai bercerita tentang sebuah kisah legendaris dari negeri Arab. Kisah yang akan mengubah cara pandang mereka tentang makna sejati kekayaan dan kebahagiaan. Di sebuah kota yang bernama Agrabah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Aladin. Ia adalah anak yatim piatu yang menjalani hidup di jalanan bersama seorang monyet cerdik yang bernama Abu. Karena keahliannya yang luar biasa dalam mencuri, Aladin dikenal luas sebagai tikus jalanan. Suatu hari, ada seorang wanita yang sedang berkeliling di tengah pasar yang ramai. Wanita itu melihat ada anak-anak kelaparan yang meminta makanan. Namun, tak ada seorang pun yang peduli. Dengan rasa iba, ia mengambil roti dan memberikannya kepada anak-anak tersebut. Namun, tindakannya membuat pedagang roti marah besar karena gadis itu tidak membayar sama sekali. Pedagang itu menuntut bayaran, tetapi sang gadis tidak membawa uang sepeser pun. Melihat situasi itu, Aladin datang membantu. Ia kemudian menyarankan agar sang gadis menyerahkan gelangnya sebagai bayaran. Awalnya, sang gadis menolak karena gelang tersebut sangat berharga baginya. Namun, dalam situasi yang mendesak, Aladin meyakinkannya. Sambil menggandeng tangan gadis itu, Aladin dengan lihai berhasil mengambil gelang tersebut tanpa sepengetahuan pedagang. Pedagang yang sadar gelangnya dicuri oleh Aladin kemudian meneriaki maling sampai kejadian itu membuat mereka dikejar oleh para petugas keamanan. Dengan kecerdikan Aladin dan ketangkasan Abu, mereka berhasil lolos dan tiba di tempat tinggal Aladin yang sederhana. Di sana, mereka berbincang hangat dan mulai mengenal satu sama lain. Namun, sang gadis merahasiakan identitas aslinya. Ia mengaku sebagai pelayan istana yang bernama Dahlia. Padahal sebenarnya, ia adalah Putri Jasmine, putri Raja Agrabah. Hal itu ia lakukan agar tidak diketahui identitas aslinya. Karena seorang putri raja tidak boleh keluar istana tanpa izin. Percakapan mereka terasa begitu menyenangkan bagi Jasmine karena selama ini ia tidak pernah merasa senyaman itu berbicara dengan para pangeran yang dijodohkan dengannya. Namun, momen indah itu harus berakhir karena Jasmine harus segera kembali ke istana untuk menemui rombongan pangeran dari negeri lain yang datang melamarnya. Saat hendak pergi, Jasmine meminta gelangnya yang tadi diselamatkan oleh Aladin. Namun, saat Aladin memeriksa sakunya, gelang itu sudah tidak ada. Jasmine merasa kecewa dan akhirnya salah paham, mengira bahwa Aladin hanya seorang pencuri jalanan yang tidak dapat dipercaya. Dengan sakit hati, Jasmine pergi meninggalkan Aladin. Cerita berlanjut di istana. Sang Sultan kembali berusaha untuk menjodohkan Yasmin dengan pangeran dari negeri lain. Namun seperti biasa, Yasmin tampak tidak tertarik sama sekali. Di sisi lain, Jafar sedang berbincang dengan Sultan di ruangan pribadinya. Dengan tongkat sihir yang ia genggam, Jafar mencoba mempengaruhi Sultan agar menyetujui rencananya untuk memperluas wilayah kerajaan melalui peperangan. Sultan tampaknya mulai terpengaruh oleh bujuk rayunya si Jafar. Namun, Yasmin memiliki pemikiran yang berbeda. Ia percaya bahwa Agrabah seharusnya menjadi kerajaan yang damai dan hidup berdampingan dengan kerajaan lain tanpa konflik. Bahkan dengan tegas, Yasmin menyatakan bahwa dialah yang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai sultan jika diperlukan. Cerita berlanjut di malam hari. Yasmin yang sedang berada di kamarnya dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang berhasil menyusup ke dalam istana. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Aladin. Aladin datang untuk mengembalikan gelang Yasmin yang sebelumnya diambil oleh Abu, monyet kecilnya yang nakal. Awalnya Yasmin terkejut dan curiga, namun setelah mendengar penjelasan Aladin, ia mulai luluh. Setelah perbincangan itu, Aladin pun kemudian pamit untuk pulang. Sebelum pergi, Aladin berjanji akan kembali menemui Yasmin keesokan malam di air mancur istana. Namun saat ia sedang berjalan pulang, tiba-tiba Aladin ditangkap oleh pasukan kerajaan. Keesokan harinya, Aladin dibawa pasukan kerajaan ke sebuah gurun terpencil. Jafar yang kagum dengan kelihayan Aladin dalam mencuri dan menyusup ingin memanfaatkannya untuk rencana pribadinya. Jafar mengaku bahwa dulu dirinya juga seorang pencuri jalanan yang lihai. Ia menawarkan kekayaan dan jabatan tinggi kepada Aladin jika pemuda itu bersedia bekerja sama dengannya. Misi yang diberikan yaitu mengambil lampu ajaib yang tersembunyi di dalam gua.
Di malam itu, Yasmin masih menunggu di air mancur sesuai janji Aladin. Namun hingga larut malam, Aladin tak kunjung datang. Setibanya di depan pintu gua, Jafar memberikan peringatan kepada Aladin. Ia menegaskan bahwa di dalam gua akan ada banyak harta karun yang memikat. Namun, Aladin harus tetap fokus pada satu tujuan, yaitu lampu ajaib. Aladin dan Abu pun masuk ke dalam gua. Benar saja, di dalamnya terdapat berlian, emas, dan perhiasan yang berkilauan. Berkali-kali Aladin dan Abu nyaris tergoda untuk mengambilnya. Namun mereka saling mengingatkan untuk tetap fokus pada misi utama. Saat Aladin sedang mencari lampu ajaib, tiba-tiba ia dikejutkan dengan karpet yang bisa bergerak dengan sendirinya. Karpet itu seolah-olah meminta pertolongan kepada Aladin karena karpet itu sedang terjepit batu. Kemudian Aladin pun mengangkat batu tersebut. Alhasil karpet pun bebas. Setelah menolong karpet tersebut, Aladin pun melanjutkan perjalanannya untuk mengambil lampu ajaib yang berada di atas tebing. Ketika Aladin sudah berada di atas tebing dan berhasil mengambil lampu ajaibnya, di bawah sana si Abu malah terhipnotis sama keindahan berlian, yang mana membuat bencana besar terjadi. Beruntungnya, karpet ajaib datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Begitu mereka sampai di pintu keluar gua, Aladin meminta bantuan Jafar untuk membawa mereka keluar. Namun bukannya membantu, Jafar justru merebut lampu ajaib dari tangan Aladin dan menendangnya bersama Abu hingga jatuh kembali ke dasar gua. Lagi-lagi, karpet ajaib muncul untuk menolong mereka. Namun, sebelum jatuh, Abu berhasil mengambil lampu ajaib dari tas Jafar tanpa diketahui. Di dalam gua, Aladin bingung harus ngelakuin apa agar ia bisa keluar dari gua ini. Yang kemudian karpet ajaib memberinya isyarat agar ia menggosok lampu ajaib tersebut. Begitu dilakukan, muncullah seorang jin. Jin itu berkata bahwa ia dapat mengabulkan 3 permintaan apapun yang ia inginkan, kecuali mengubah hati seseorang. Namun yang menarik adalah Aladin justru kebingungan tentang apa yang harus ia minta. Jin yang telah ribuan tahun mengabulkan keinginan manusia heran melihat sikap Aladin yang berbeda dari orang-orang yang biasanya langsung meminta kekayaan, jabatan, atau kekuatan besar. Kali ini dia berhadapan dengan seseorang yang tampaknya tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkannya dalam hidup. Jin kemudian bercerita tentang dirinya. Meski memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu mengubah segalanya dengan sekejap, ada konsekuensi besar yang harus ia tanggung, yaitu kehilangan kebebasan. Gelang yang terpasang di tangannya yang dikenal sebagai gelang Sulaiman adalah simbol belenggu yang membuatnya hanya bisa menggunakan kekuatannya jika ada perintah dari tuannya. Jin juga mengakui bahwa meskipun dia sangat kuat, pengetahuannya terbatas dan harus mempelajari segala sesuatu seperti makhluk biasa. Singkat cerita, Aladin dibawa keluar dari gua itu sama si Jin. Di tengah kebingungannya memikirkan apa yang sebenarnya hatinya inginkan, Aladin malah berbalik penasaran dengan si Jin. Aladin bertanya kepada Jin tentang keinginannya yang paling mendalam. Pertanyaan itu membuat si Jin terdiam sejenak. Akhirnya si Jin mengungkapkan isi hatinya. Dia mengatakan bahwa dari semua hal yang ada di dunia ini, yang paling ia rindukan adalah kebebasan. Jin berharap suatu saat nanti, entah itu dalam waktu ribuan tahun atau bahkan ratusan ribu tahun lagi, akan ada seseorang yang memiliki hati yang cukup mulia untuk membebaskannya dari belenggu tersebut. Bagi Jin, kebebasan adalah impian terbesar yang belum pernah ia wujudkan, bahkan dengan segala kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Tak lama kemudian, pikiran Aladin teringat kembali pada Putri Yasmin. Dia sadar bahwa peraturan kerajaan Agrabah hanya memperbolehkan Yasmin menikah dengan seorang pangeran. Aladin merasa putus asa karena statusnya sebagai rakyat biasa akan membuat cintanya tidak pernah terwujud. Yang kemudian Aladin meminta agar dirinya menjadi seorang pangeran. Jin yang mendengar permintaan itu segera mengabulkan permintaannya. Jin mengubah Aladin menjadi sosok pangeran yang benar-benar berbeda. Abu kini juga berubah menjadi seekor gajah. Tidak hanya itu, Jin bahkan menciptakan sebuah negeri palsu yang bernama Ababwa. Kini, Aladin dikenal sebagai Pangeran Ali dari Ababwa, lengkap dengan segala kemegahan dan pengawalan layaknya bangsawan sejati. Dengan penuh percaya diri, Aladin dan rombongannya berangkat menuju Agrabah. Mereka disambut dengan parade besar yang penuh warna dan sorak-sorai penduduk kota. Kehadiran Pangeran Ali yang tampak begitu berwibawa berhasil menarik perhatian seluruh keluarga kerajaan.
Sesamanya di istana, rombongan Aladin disambut dengan penuh kehangatan. Di dalam istana, tidak ada satupun yang menyadari bahwa Pangeran Ali sebenarnya adalah Aladin, yang dulunya hanya rakyat biasa. Bahkan Putri Yasmin yang biasanya tak tertarik dengan pangeran mulai menunjukkan rasa penasaran terhadap sosok Pangeran Ali. Aladin merasa sangat gugup saat berbicara langsung di depan Putri Yasmin dan Sang Sultan. Kegugupannya sampai membuatnya secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan sang putri. Yasmin pun merasa tersinggung dan langsung berbalik meninggalkan Aladin. Meskipun kejadian itu, Sultan tetap mengundang Aladin untuk datang ke pesta perayaan musim panen yang akan diselenggarakan malam itu. Malam hari pun tiba. Di tengah perjalanan menuju pesta, tiba-tiba Aladin dipanggil oleh Jafar. Mereka berdua pun berbicara empat mata. Jafar mulai menggunakan tongkat sihirnya untuk memengaruhi pikiran Aladin agar ia mau mengikuti perintah Jafar. Beruntungnya, si Jin yang mengetahui adanya sihir itu segera menarik Aladin menjauh dari Jafar. Setelah itu, Aladin dan Jin pun tiba di pesta. Di pesta itu, Aladin mencoba meminta maaf pada Putri Yasmin atas kata-kata yang tak sengaja ia ucapkan sebelumnya. Bukannya marah, Yasmin justru mengajak Aladin untuk menari bersama dan menikmati malam itu. Dengan bantuan Jin, Aladin dan Yasmin pun menari bersama di tengah pesta. Setelah pesta berakhir, Aladin mulai merencanakan cara agar bisa berbicara lebih lama dengan Putri Yasmin. Akhirnya, Jin pergi ke kamar Yasmin sendirian. Di saat Dahlia membukakan pintunya, Jin langsung memberinya bunga untuk mengajak jalan-jalan malam. Ketika Yasmin sedang sendirian di kamarnya, Aladin pun tiba-tiba datang. Yasmin terkejut karena tidak tahu bagaimana Aladin bisa masuk begitu saja, mengingat banyaknya penjaga yang mengawasi sekitar kamar. Saat mereka sedang berbincang, Aladin menawarkan kepada Yasmin untuk keluar dari kamarnya dan menikmati dunia luar dengan menaiki karpet ajaib. Awalnya, Yasmin ragu karena ia mengira kalau karpet ajaib itu hanya ada di dalam dongeng. Namun, setelah melihat karpet tersebut terbang, Yasmin pun ikut naik. Mereka terbang tinggi di atas kota, melihat dunia luar yang selama ini tak pernah ia lihat karena selalu terkurung dalam istana. Yasmin merasa sangat bahagia karena ini adalah pengalaman baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Singkat cerita, setelah berkeliling, mereka berhenti dan memandangi kerumunan orang yang sedang berpesta. Yasmin merasa seperti mengenali Pangeran Ali dan mulai bertanya tentang monyet yang bernama Abu. Aladin yang panik tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi dan secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Abu adalah monyet yang selalu menemaninya. Yasmin langsung menyadari bahwa hanya Aladin yang tahu tentang Abu. Namun, bukannya jujur, Aladin malah berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya dulu cuma menyamar sebagai seorang pencuri jalanan. Dirinya yang asli memanglah seorang pangeran. Yasmin yang mendengar hal itu pun percaya dengan cerita tersebut dan merasa lebih dekat dengan Pangeran Ali. Mereka kemudian kembali ke istana. Keesokan paginya, saat Aladin dan Abu keluar dari kamarnya, mereka dihadang oleh penjaga yang disuruh oleh Jafar. Aladin kemudian ditangkap, diikat, dan diinterogasi. Jafar yang sudah tahu siapa sebenarnya Aladin memaksanya untuk memberitahukan di mana lampu ajaib itu disembunyikan. Namun, Aladin yang tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya tetap bersikeras kalau dirinya itu Pangeran Ali dari kerajaan Ababwa. Jafar yang marah ke Aladin pun langsung menendangnya hingga tercebur ke laut. Menyadari Aladin dalam bahaya, Abu langsung mengambil lampu ajaib dan melemparkannya ke laut, berharap agar Aladin bisa selamat. Aladin yang terjatuh dari istana ke laut pun akhirnya berhasil selamat berkat bantuan Abu dan lampu ajaib. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, kini Aladin hanya memiliki satu permintaan terakhir yang bisa dia gunakan pada Jin. Aladin sebelumnya sudah meminta dua hal. Yang pertama, untuk menjadi seorang pangeran, dan kedua, untuk diselamatkan dari laut. Kini saat dia harus membuat pilihan terakhir, Jin bertanya apakah Aladin akan menepati janjinya untuk membebaskan dirinya, seperti yang pernah dia katakan saat pertama kali bertemu. Namun, Aladin yang dulunya hidup sederhana dan penuh kerendahan hati, kini berubah. Dia menolak untuk membebaskan Jin dan malah berkata bahwa dia akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk menikahi Putri Yasmin. Hal ini membuat Jin sangat kecewa dan sedih, karena ternyata Aladin kini tidak berbeda dengan orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Hanya menginginkan hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Beberapa waktu kemudian, di dalam istana, Jafar yang sedang berkumpul dengan Sultan dan Putri Yasmin mulai memfitnah Aladin. Ia mengatakan bahwa kerajaan Aladin akan menyerang kerajaan sekutunya.
Tiba-tiba Aladin datang dan membongkar kebusukan Jafar di depan Sultan dan semua orang yang hadir. Sultan sangat kecewa dengan sikap Jafar yang selama ini dia percayai. Namun Jafar yang licik tidak tinggal diam. Dia kembali menggunakan sihirnya dan mulai memengaruhi Sultan. Melihat itu, Aladin yang mengetahui bahwa tongkat Jafar adalah tongkat sihir langsung merampasnya dan menghancurkannya. Sultan akhirnya sadar dan memerintahkan Panglima Hakim untuk menangkap Jafar. Sayangnya saat Jafar dibawa ke ruang penjara, burungnya berhasil mencuri kunci penjara dan langsung melarikan diri. Di dalam istana, Sultan akhirnya merestui hubungan antara Pangeran Ali dan Putri Yasmin, serta menyuruh mereka untuk segera menikah. Namun Aladin yang sudah terjebak oleh kebohongannya merasa bingung. Dia ingin jujur kepada Yasmin bahwa dirinya bukanlah Pangeran Ali. Tapi kebohongan itu sudah begitu dalam dan sulit untuk diungkapkan. Karena itu Aladin akhirnya memilih untuk meninggalkan istana dan kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulang, Aladin tiba-tiba bertabrakan dengan seseorang. Ternyata itu adalah Jafar yang sedang menyamar. Tanpa disadari oleh Aladin, Jafar berhasil mencuri lampu ajaib miliknya. Begitu Jafar mendapatkan lampu ajaib itu, ia langsung mengosoknya dan jin pun muncul. Jin pun sangat terkejut saat melihat bahwa yang memanggilnya bukanlah Aladin, melainkan Jafar yang sudah memiliki niat jahat. Singkat cerita, Jafar berhasil masuk ke dalam istana dengan penuh percaya diri. Ia mengklaim bahwa dirinya kini akan menjadi penguasa kerajaan tersebut. Sultan yang mendengar itu pun langsung memerintahkan Panglima Hakim untuk menangkap Jafar. Namun sebelum tindakan lebih lanjut dapat dilakukan, Jafar mengosok lampu ajaibnya dan memanggil jin untuk mengabulkan permintaannya. Jafar meminta agar dia menjadi raja di kerajaan tersebut. Dan dengan kata-kata abracadabra, permintaan Jafar pun dikabulkan. Kini Jafar menjadi penguasa yang baru. Di sisi lain, Aladin yang baru saja menyadari bahwa lampunya telah dicuri oleh Jafar, ia segera bergegas menuju istana untuk menghadapi Jafar. Di istana, Jafar yang kini telah menjadi raja baru dengan penuh keangkuhan memerintahkan hakim untuk membawa Putri Yasmin keluar dari istana. Namun di tengah perjalanan, Putri Yasmin berhenti dan memanggil hakim. Karena Yasmin masih memiliki kedudukan sebagai putri, dia pun memberi penjelasan kepada hakim bahwa meskipun Jafar kini adalah rajanya, hakim tetap memiliki hati nurani yang bisa membedakan antara perintah yang baik dan yang buruk. Putri Yasmin kemudian menyarankan agar hakim mengikuti kata hatinya. Mendengar itu, hakim pun merasa ragu dan akhirnya memilih untuk menuruti perintah sang putri. Putri Yasmin pun dengan tegas memerintahkan hakim untuk segera menangkap Jafar. Namun sebelum hakim dapat bertindak, Jafar kembali mengosok lampu ajaibnya. Kali ini Jafar meminta agar dirinya dijadikan penyihir terhebat di dunia. Dengan kekuatan sihirnya yang semakin besar, Jafar mengubah hakim dan para prajurit menjadi abu, membuat mereka tak berdaya. Tidak berhenti sampai di situ, Jafar juga memaksa Putri Yasmin untuk menikahinya dengan ancaman akan menyiksa ayahnya menggunakan sihirnya. Putri Yasmin yang merasa tak tega melihat ayahnya disiksa akhirnya mengalah dan mengiyakan tawaran Jafar. Sementara itu, Aladin yang akhirnya tiba di istana diam-diam mencoba untuk mengambil lampu ajaib yang berada di dekat Jafar. Namun, Jafar yang sadar akan niat Aladin langsung menghadapinya dan memindahkan Aladin ke hadapannya dengan kekuatan sihirnya. Jafar pun mengirim Aladin dan Abu ke ujung dunia, tepatnya di kutub utara yang sangat jauh dari istana. Di sana, Aladin terpisah dari Abu. Ia pun berkeliling mencari sahabatnya itu, dan akhirnya mereka bertemu kembali setelah beberapa waktu. Sementara itu, karpet ajaib yang berada di istana memohon izin untuk terbang dan mencari Aladin. Setelah beberapa saat, karpet itu berhasil menemukan Aladin di tempat yang jauh. Di sisi lain, saat pernikahan antara Putri Yasmin dan Jafar akan dilangsungkan dan saat hendak melakukan ijab kabul, ia melihat Aladin yang sedang terbang dengan karpet ajaib dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, Putri Yasmin memberanikan diri untuk merebut lampu ajaib dari tangan Jafar dan melompat turun ke tanah. Aladin dengan cepat menangkapnya dan mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Jafar yang sangat marah melihat mereka berhasil kabur langsung mengubah burung peliharaannya menjadi burung besar yang menyeramkan untuk mengejar dan mengalahkan mereka. Namun meskipun Jafar sempat merebut lampu itu kembali, dia tidak bisa menghentikan Aladin dan Yasmin yang terus melarikan diri. Jafar kemudian kembali menyihir Sultan dan Putri Yasmin agar mereka tak bisa lagi melawan. Dalam keadaan terdesak, Aladin dengan berani meminta bantuan dari jin yang ada di dalam lampu. Namun, jin yang kini berada di tangan Jafar tidak bisa berbuat banyak karena ia hanya dapat menuruti perintah tuannya.
Meski begitu, Aladin yang cerdik tidak kehabisan akal. Ia berkata kepada Jafar bahwa meskipun ia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, kekuatan sebenarnya datang dari jin. Jin adalah makhluk terkuat di dunia ini, sedangkan Jafar hanya makhluk terkuat kedua setelahnya. Aladin pun mengejek Jafar dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Mendengar ejekan itu, Jafar yang sangat marah langsung memerintahkan jin untuk mengabulkan permintaannya. Ia meminta agar dirinya dijadikan makhluk terkuat di bumi, bahkan lebih kuat dari jin itu sendiri. Namun, Jafar tidak menyadari bahwa permintaan ini adalah jebakan yang telah dipasang oleh Aladin. Saat permintaan Jafar dikabulkan, konsekuensi besar pun datang. Tiba-tiba tubuh Jafar terbelenggu dan dia tidak akan lagi bisa menggunakan kekuatannya tanpa memiliki seorang tuan. Jafar akhirnya tersedot ke dalam lampu ajaib bersama dengan burungnya, terkurung di dalamnya untuk selamanya. Setelah semuanya berakhir, jin yang kini bebas kembali menawarkan kepada Aladin untuk menggunakan permintaan terakhirnya. Aladin yang sudah menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari menikahi putri, dengan tulus merelakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan jin. Jin pun merasa sangat bahagia karena akhirnya ia bisa bebas setelah ratusan tahun berada di dalam lampu yang sempit itu, tanpa bisa melakukan apapun tanpa izin dari tuannya. Kini, Jin bisa merasakan kebebasan sejati, bahkan untuk sekedar duduk atau pergi tanpa harus meminta izin dari siapapun. Setelah dibebaskan, Jin mengajak Dahlia untuk berkeliling dunia menggunakan kapal. Mereka berdua merencanakan untuk menikah di suatu tempat yang indah dan memiliki 2 anak. Kisah Aladin yang penuh perjuangan dan pengorbanan akan mereka ceritakan kepada anak-anak mereka kelak. Di sisi lain, Putri Yasmin yang mengetahui bahwa Aladin telah meninggalkan istana, ia langsung mengejarnya. Sebagai seorang sultan yang baru, Yasmin memerintahkan Aladin untuk berhenti dan dengan penuh kepercayaan diri memintanya untuk menikahinya. Dan film Aladin pun berakhir.